Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam kegiatan Karakter Building SMP Negeri 2 Balikpapan. Materi pada pagi hari ini tentang perpustakaan. Nah, di sini telah hadir narasumber kita, Ibu Hajah Elis Asnafiah MPD, selaku Kepala Perpustakaan SMP Negeri 2 Balikpapan. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai diskusi pada pagi hari ini, akan saya bacakan seputar beliau. Jadi Ibu Hajah Elis Asnafiah ini telah mengajar di SMP Negeri 2 sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris sejak tahun 1991, Ibu, benar? Iya. Iya. Kebetulan di tahun 2015 beliau diamanahkan untuk menjadi kepala perpustakaan di SMP Negeri 2 Balikpapan. Dan yang perlu diketahui juga anak-anak, beliau, Bu Elis ini mempunyai hobi yang tidak jauh dari perpustakaan. Hobi beliau adalah membaca dan menulis. Betul Ibu? Iya. Nah, dari hasil karya tulisnya Ibu atau dari hobi Bu Elis dalam menulis, itu ada beberapa karya beliau. Karya yang pertama berupa novel berjudul Pinguin Terbang Tinggi. Karya kedua beliau berjudul Ibu, Bolehkah Aku Menjadi Anakmu? Ini antologi cerpen, Ibu. Antologi cerpen. Iya, betul. Terus yang ketiga berjudul Surat Cinta Untuk Ayah. Yang keempat Misteri Anak Tangga Terakhir, masih antologi cerpen juga. Kemudian ini yang kelima ada salah satu cerpen beliau berjudul 94. Ini menyabet juara 1 di antara cerpen-cerpen yang lain yang akhirnya masuk di antologi cerpen berjudul Kulminasi. Betul Ibu? Iya. Dan yang terakhir masih ada beberapa lagi Ibu ya, Iya. karya Ibu Elis yang nantinya akan diterbitkan pun. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Ibu Elis tentang beberapa karya beliau. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu Elis dari beberapa karya Ibu Elis itu mungkin jadi kisah di balik itu atau bagaimana? Silahkan Ibu. Iya. Terima kasih Bu David. Sebentar saya menyapa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang di rumah maupun yang belajar di sekolah sehat walafiat. Menjawab pertanyaan Bu Devi tentang karya-karya saya, yang pertama itu Pinguin Terbang Tinggi itu sebetulnya fakta tapi fiksi. Ada memang fakta, cuma dibuat fiksi karena ada beberapa tambahan yang masuk dalam karya itu. Kemudian dari situ awalnya ditunjuk mengikuti program Satu Guru Satu Buku, Sagu-Sabu, yang akhirnya jadi keterusan seneng menulis gitu ya. Akhirnya mengikuti program menulis cerpen yang masuk dalam antologi itu. Memang dari remaja saya suka menulis. Tapi yang diterbitkan hanya beberapa, mungkin dulu kesibukan di sekolah, jadi nggak sebanyak sekarang untuk menerbitkan buku itu. Tapi sekarang terbuka luas ya untuk anak-anak yang senang menulis kemudian mau diterbitkan, itu terbuka luas daripada yang tahun-tahun di zaman saya sekolah. Iya, betul sekali. Oke. Baik, anak-anak, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja untuk bincang hari ini. Bu Elis, pertanyaan pertama saya, sebenarnya apa sih Bu nama perpustakaan di sekolah kita di SMP 2? Mungkin bisa Bu Elis sampaikan kepada siswa yang mungkin baru kelas 7 Bu ya, masih belum tahu apa sih perpusnya. Iya, perpustakaan itu identik dengan buku ya. Jadi untuk kelas 7 barangkali belum pernah masuk, mungkin masuk pada waktu meminjam. Nama perpustakaan SMP 2 itu Perpustakaan SMP Negeri 2 Balikpapan. Ya, jadi sesuai dengan nama sekolah kita nama Bu sekolahnya. ya? Betul. Ya. Terus Bu, untuk pertanyaan kedua Bu, kalau dihitung sampai hari ini berarti kurang lebih ada sudah 6 tahun Ibu menjabat sebagai Kepala Perpustakaan. Iya, betul. Nah, jadi Ibu bisa diceritakan mungkin Bu suka dukanya menjadi Kepala Perpustakaan gitu. Karena hobi saya membaca, jadi di perpustakaan itu sangat
senang ya bisa banyak ilmu dengan kegiatan membaca, kemudian melihat anak-anak yang apa suka, kemudian memang betul-betul suka, bukan karena disuruh oleh guru, itu senang sekali ya. Sampai kemarin tuh ada yang maniak buku tapi sudah lulus, jadi setiap kali dia nggak pernah pinjam, cuma memanfaatkan waktu istirahat, kemudian setelah sholat zuhur itu dia pasti ke perpus. Pasti ke perpustakaan. Kemudian buku-buku yang dia baca itu ya di situ. Sebelum ada misalnya membaca satu buku Laskar Pelangi, dia nanti ditandai di situ, itu lagi dibaca sampai selesai. Kadang mojok supaya tidak terganggu oleh temannya. Jadi seperti itu, Bu. Ya. Nah, dukanya apabila anak ribut ke perpustakaan untuk membaca perlu suasana yang nyaman gitu. Nyaman. Tapi anak-anak kadang juga sembunyi-sembunyi itu main game di dalam perpustakaan, kemudian membuat kotoran yang sebetulnya sudah dipersiapkan di tempat sampah, tapi dia itu kadang menyelip-nyelipkan di antara buku itu. Nah, sedih, tidak menjaga kebersihan perpustakaan gitu. Menjadi tugas tambahan, Bu, ya jadinya. Iya. Untuk membersihkan ini. Terus, Bu, untuk koleksi bukunya di perpustakaan kita tuh seperti apa, Bu? Alhamdulillah koleksinya banyak ya, bermacam-macam, dari novel, kemudian sains, apa yang dibutuhkan anak-anak sudah ada, seperti cerita rakyat dan lain-lain. Tapi yang sering dipinjam oleh anak-anak itu novel, ya, kecuali memang ada tugas dari guru, itu cerita rakyat yang berhubungan dengan bahasa Indonesia ya, teks fabel biasanya, Bu, ya. Itu cukup banyak koleksinya, sekitar 2000-an buku bacaan. Itu bukan buku teks ya, kalau buku teks kan bisa dihitung ya, lagi. Satu anak bisa 12 buku, kemudian kalikan berapa anak begitu. Iya, betul. Jadi untuk koleksi bukunya itu sudah sesuai, Bu, ya, maksudnya dengan peminjam, dengan siswa anak usia SMP gitu sudah sesuai, ya. Memang sudah melalui sortir ya, gitu, Bu, disortir. Ya. Jadi tidak ada buku-buku yang nggak layak baca untuk anak SMP, ya. Disesuaikan dengan usianya. Gitu. Terus, Bu, pertanyaan selanjutnya itu syarat untuk meminjam buku di perpustakaan itu apa, Ibu? Mungkin bisa disampaikan buat siswa yang mungkin selama ini belum pernah meminjam buku di perpustakaan gitu, bisa nanti kalau saya pinjam ini yang harus saya siapkan. Syarat peminjaman buku karena otomatis ya siswa yang menjadi siswa SMP 2 sekaligus anggota perpustakaan. Nanti ke depan akan ada otomasi yang menggunakan kartu pelajar ya, itu sekaligus betul. Untuk cek apabila pinjam di perpustakaan. Jadi tidak perlu menggunakan kartu perpus, cukup kartu pelajar itu, Bu, ya, sudah sekaligus bisa meminjam buku di perpustakaan. Terus, Bu, untuk kondisi perpustakaan kita itu sebenarnya seperti apa sih, Bu? Kondisinya mungkin anak-anak sudah lihat ya, yang pernah pinjam di perpustakaan. Iya, apalagi memang, yang hobi membaca, Bu, ya. Memang cukup sempit gitu ya, tapi cukup untuk pelayanan di anak-anak itu insya Allah cukup ya. Gitu. Meminjam buku atau sekedar membaca di waktu luang sudah ada. Ya, sudah cukup nyaman juga, Bu. Terus, Bu, untuk minat baca siswa bagaimana, Bu? Kalau saya lihat secara globalnya saja, Bu, bagaimana untuk siswa kita? Awalnya anak-anak itu dipaksa karena disuruh guru atau apa gitu ya. Yang berminat itu sebetulnya tidak banyak. Kalau saya lihat dari peminjaman yang beragam, bukan yang hanya misalnya satu guru mewajibkan anak membaca cerita rakyat, yaitu mungkin satu kelas sama cerita rakyat, tapi yang beda. Nah itu yang saya anggap berminat gitu ya. Pinjam novel, pinjam buku sains, olahraga, tanaman, atau memelihara ikan, itu itu yang saya anggap gitu. Minat gitu. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Bu Elis pribadi, sebenarnya apa sih, Bu, manfaat perpustakaan buat siswa?
perpustakaan akan siswa yang rajin ke perpustakaan akan menanamkan kecintaan siswa-siswa itu terhadap membaca. Kemudian anak bisa belajar mandiri di perpustakaan. Kemudian dengan membaca kan banyak ilmu yang mereka peroleh. Makanya ada istilah buku jendela dunia ya. Jadi kita mungkin bisa hanya duduk di perpustakaan, kita sampai ke Amerika gitu ya, tahu dongeng-dongeng hanya dengan duduk di perpustakaan dan membaca. Ya, salah satunya itu lah Bu. Ya, mungkin yang selanjutnya akan bisa mengembangkan dari membaca, barangkali kemudian berkembang jadi menulis. Iya, seperti hobinya Bu Elis juga ya, berawal dari membaca akhirnya suka, cinta menulis seperti itu Bu Elis. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, tentunya setiap tempat itu mempunyai aturan Bu ya, tata tertib. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada siswa tata tertib apa yang harus dipatuhi siswa apabila berkunjung ke perpustakaan? Ya, khususnya di SMP 2 ya. Betul sekali. Ya, mungkin seluruh perpustakaan sama peraturannya. Mungkin yang ini lebih kecil, jadi skopnya juga lebih kecil ya, Bu David. Tentunya masuk ada harus isi daftar hadir gitu. Kemudian tidak boleh ribut di perpustakaan karena akan mengganggu pemustaka yang lain. Kemudian saya kira nggak banyak, itu aja barangkali. Iya. Jadi secara umum hampir sama Bu ya, hampir sama dengan perpustakaan yang lain gitu. Terus Bu, lantas seumpama ada siswa yang meminjam buku, kemudian buku tersebut ada yang rusak, kembali dalam keadaan kotor atau bahkan hilang, itu kira-kira sanksi apa Bu yang diberikan kepada siswa apabila hal itu terjadi? Kan yang namanya kemungkinan itu kan serba ini kan Bu tidak bisa. Peminjam harusnya sudah berterima kasih ya, sudah dipinjami, artinya siswa harus merawat buku itu dengan baik. Kemudian apabila rusak ya diperbaiki ya, sampulnya lepas barangkali ya diganti dengan sampul yang baru. Kemudian kalau menghilangkan ya resiko harus diganti dengan buku yang sama gitu. Terus Bu, lantas menurut Bu Elis pribadi Bu ya, apa sih Bu yang membuat siswa itu akhirnya tertarik dan minat, dari yang awalnya mungkin ngapain di perpus gitu, apa sih yang menarik dari perpus? Nah, kira-kira apa Bu yang akhirnya membuat siswa itu minat atau tertarik ke perpustakaan? Iya, awalnya memang wajib ya anak-anak meminjam buku ya, buku dari awalnya untuk dipaksa Bu ya, mungkin gitu. Pinjam buku paket awalnya, mungkin lihat buku bacaan yang beraneka ragam, beraneka judul, lama-lama lihat akhirnya duduk membaca. Ya, artinya yang menarik minat itu juga judul dari beberapa bacaan. Kemudian kalau di kelas itu kan nggak ada AC ya Bu, ini terus terang anak itu kadang ngadem nggak mungkin dengan cuman duduk gitu ya, melamun kan nggak mungkin ya. Jadinya ambil satu buku kemudian dibaca. Ya, salah satunya itu ya. Jadi dari mungkin iseng dulu Bu ya, sambil mengisi waktu, masa di perpus tidak membaca buku, dari situ akhirnya ketagihan, ceritanya bagus, dilanjut lagi besok, sampai habis satu buku mungkin bisa gitu. Kadang juga diajak temannya gitu itu Bu. Ada temannya yang hobi membaca, barangkali temani gitu, tiba-tiba dia ikut membaca gitu. Terus Bu, itu tadi untuk menarik minat siswa. Nah, kemudian kendalanya Bu, penyebab siswa itu tidak tertarik untuk membaca itu apa Bu? Kan bukan rahasia umum mungkin Bu ya. Siswa sekarang itu kalau membaca sepertinya agak sulit gitu. Mungkin dari beberapa siswa hanya berapa persennya saja. Iya, harus dipaksa memang. Dari awalnya harus karena dipaksa. Ilmu itu juga didapat salah satunya dengan membaca. Nah, yang saya perhatikan akhir-akhir ini ya, siswa itu lebih senang membuka HP daripada membaca. Kalau membuka HP itu membaca untuk ilmu yang bermanfaat nggak masalah, sama-sama membaca, cuma medianya pakai handphone. Kadang-kadang kan main game. Nah, itu mungkin yang membuat anak jadi tidak tertarik untuk membaca. Tapi beberapa siswa saya tanya, enak Bu, buku itu bisa dibuka
senang begitu. Iya, Iya. nyata gitu Bu ya. Jadi tiap lembarnya bisa dibuka. Kalau pakai media ini tinggal tarik-tarik gitu Bu yang salah satunya. Terus Bu, kira-kira apa Bu ya solusi untuk mengatasi mungkin yang siswa malas membaca, lihat bacaan banyak mungkin sudah pusing atau apa gitu Bu ya. Solusi yang bisa diberikan oleh perpus mungkin? Kerjasama dengan guru, jadi misalnya guru bahasa Indonesia itu yang ada bacaan-bacaan ini biasanya cerita rakyat ya yang Iya, tadi iya, ada kita puisi sebutkan rakyat, Bu iya. Kevin. Kemudian biasanya anak yang ke perpustakaan tuh ini loh bagus, anak-anak ceritanya gini gitu, karena dari beberapa judul itu beberapa saya sudah baca, saya ceritakan gini, cerita buku ini seperti ini gitu, jadi anak tertarik, besok lagi kadang kembali ke perpustakaan gitu. Ya, jadi tidak hanya anak tiba-tiba muncul minat untuk membaca, jadi salah satu untuk penariknya itu juga sedikit banyak kita ceritakan Bu ya. Jadi mungkin buku yang pernah kita baca apa, kita ceritakan hal menariknya dari buku tersebut gitu Bu. Ya, benar. Terus Bu, tadi kan sudah ada manfaat perpustakaan. Terus selanjutnya manfaat jangka panjangnya Bu untuk siswa. Apabila dia mungkin selama SMP 3 tahun Bu ya, dia gemar membaca. Anggaplah dalam satu hari siswa ke perpustakaan 15 menit membaca dengan berbagai macam koleksi buku. Kira-kira manfaat jangka panjangnya itu apa Bu? Menurut Bu? Mungkin anak-anak bisa menjawab ya manfaat jangka panjang dari banyak membaca. Tentunya banyak ilmu yang anak-anak peroleh gitu ya. Ibu pengen cerita ya, dulu zaman tahun 83 barangkali pada Bu belum lahir. belum lahir ya. Iya, belum. Saya tertarik sekali dengan film di TVRI karena memang satu-satunya itu di Stasiun TVRI TV. ya. Itu ada film yang selalu ditunggu remaja seusia saya pada waktu itu. Yang 1 minggu sekali Bu ya. 1 minggu. Kalau nggak salah malah 1 bulan sekali itu. Saya waktu itu masih SMP, tokohnya juga SMP gitu ya. Judulnya Aci, Aku Cinta Indonesia. Di situ ada salah satu serialnya itu Kutu Buku ya. Jadi ada anak namanya Ito kalau nggak salah ya, itu identik dengan Kutu Buku, identik dengan berkacamata tebal. Anak itu anak orang nggak punya ya. Tapi kemudian ibunya membuat kios buku, jadi dia menjaga buku di situ, tapi nggak diam, itu membaca buku yang ada di situ. Jadi sambil menyelam minum air, sambil menunggu kios ibunya, dia memanfaatkan dia membaca memang orang yang kurang mampu begitu ya. Kemudian teman-temannya di SMP itu, yang sekolah di SMP itu ada satu kelompok anak-anak laki-laki dan perempuan yang berteman dengan Ito ini ya. Jadi misalnya ada pelajaran yang dia nggak bisa, itu larinya ke kios, ke Ito itu. Dia menanyakan apa saja yang ini, Ito bisa menjawab. Karena sebagian besar mungkin ya. Artinya dengan membaca ilmunya banyak. Kemudian yang sekolah aja masih bertanya kepada anak yang nggak sekolah tapi sering membaca. Gitu. Jadi kurang lebih pelajaran yang didapat itu Bu ya. Jadi selain ini juga harus gemar membaca, itu banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya banyak sekali. Dan tidak akan rugi pastinya Bu ya. Gitu. Terus Bu, ini pertanyaan terakhir Bu. Kira-kira pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa atau generasi sekarang yang mungkin belum ada minat Bu ya dalam diri atau kesadaran untuk membaca, untuk menjadi ternyata ini loh pentingnya membaca, ini loh manfaatnya membaca, mungkin bisa disampaikan. Anak-anak, kalau kalian di dalam kelas, tentunya anak yang senang membaca dengan anak yang kurang membaca akan beda ya. Betul. Jadi sekali. Mungkin yang gemar membaca akan tahu setiap pertanyaan guru barangkali. Betul. Kemudian setiap pertanyaan temannya. Artinya semakin banyak membaca semakin banyak tahu begitu. Jadi untuk kalian mempermudah anak menyerap materi yang disampaikan guru mungkin Bu ya. Bisa. Jadi yang belum suka membaca, awali dengan membaca yang ringan-ringan.
Kemudian lama-lama nanti akan Terbiasa. ketagihan, akan terbiasa. Kemudian jangan kumpul sama anak-anak yang nggak suka membaca. Ya, kumpulilah dengan anak yang senang membaca. Lama-lama jadi kamu baca apa gitu. Lama-lama akan tertarik. Gitu. Iya. Mudah-mudahan anak-anak Spanda ya semua hobi membaca. Harus dipaksa. Membaca itu baik. Jadi yang baik itu harus dipaksa. Iya. Gitu. Jadi tidak apa Bu ya, awalnya dipaksa, lama-lama menjadi terbiasa. Iya. Betul Bu Elis ya. Iya. Nah, Iya. dengan membaca buku, anak-anak kita memperlakukan buku juga akan lebih apa ya? Lebih Menghargai. Iya, daripada yang nggak suka kadang bruk Iya. gitu ya. Iya. Tapi beda Sampo dengan anak lepas yang dibiarin dibiarin. seperti itu ya. Baik. Saya rasa untuk bincang-bincang hari ini sudah cukup Bu Elis. Iya. Informasi yang disampaikan oleh Bu Elis juga sangat lengkap, dan juga saya yakin juga siswa-siswa di rumah bisa memahami Bu ya. Ya, Pentingnya mudah-mudahan. membaca, sekali lagi bahwa membaca itu tidak ada ruginya. Tidak apa awal dari membaca itu harus dipaksa, nanti lama-lama juga terbiasa. Betul Bu Elis? Iya, benar. Jadi untuk kegiatan hari ini kita akhiri Bu Elis. Iya. Ya, kita pamitan dulu. Saya David Erdiana Putri sebagai pembawa acara, dan narasumber saya Saya Elisa Asnafia. mohon undur diri. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini Ya, bermanfaat. ya bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.